Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, kajian kita masih membahas tentang Al-Asma'ul Husna, melanjutkan pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita akan memulai dengan nama Allah Al-Hafidh atau Al-Hafidh. Di antara Asma'ul Husna, di antara nama-nama Allah yang Allah beritahukan kepada kita adalah Al-Hafidh dan juga Al-Hafidh. Nama-nama ini termaktub di dalam beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Hud ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Demikian pula di dalam surat Yusuf ayat 64. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fallahu khairul hafidha." Fallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dialah Allah yang maha penyayang di antara para penyayang. Ini di antara dua ayat yang menginformasikan kepada kita tentang nama Allah, yaitu Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Apa makna dari Al-Hafidh? Kalau kita membaca di dalam Quran yang biasanya disertakan Asma'ul Husna, itu diterjemahkan dengan Allah yang maha penjaga atau Allah yang maha pemelihara. Menjaga dari apa? Memelihara dari apa? Maka Allah menjaga segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla menjaga seluruh amal perbuatan hamba-hambanya. Allah menjaga seluruh amal perbuatan manusia, yang baik ataupun yang buruk. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya terhadap semua maklumat, semua diketahui oleh Allah dan terjaga di sisi Allah serta tidak dilupakan. Maka makna dari Al-Hifdz di sini, penjagaan di sini, lawan kata dari lupa. Maka tidak ada amal perbuatan hamba-hambanya yang terlupakan. Semua terjaga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan tidaklah Tuhanmu itu lupa. Kalau makhluk tentunya banyak lupa dan susah untuk menjaga semua hal atau menghafal semua hal. Tidak demikian dengan Allah yang maha menjaga.
Tidak ada yang terlupakan di sisi Allah, dan Allah tidak melupakan segala sesuatu. Demikian pula ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga seluruh makhluk ciptaannya di langit maupun bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya. Allah menjaga semua makhluknya agar semuanya bisa bertahan selama mereka hidup di dalamnya. Allah menjaga mereka agar mereka tidak hilang, punah dan tidak saling menimpah. Seluruh alam semesta ini dijaga oleh Allah. Dan Allah tidak berat menjaga alam semesta. Allah tidak berat dan Allah tidak dibuat lemah karena terus menerus menjaga. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 255, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Ini menunjukkan tentang kebesaran Allah, kekuatan Allah, kemahakuasaan Allah. Langit, bumi dan seluruh isinya dan apa yang ada di antara keduanya dijaga oleh Allah. Allah menjaga langit agar tetap berada di atas bumi. Allah menjaga matahari, Allah menjaga bulan, bintang, dan semua terbit pada orbitnya tidak saling bertabrakan. Padahal makhluk-makhluk tersebut sangat besar. Dan Allah menjaga itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan dialah Allah yang menahan benda-benda langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Tidak ada sesuatu yang bergerak dari benda-benda di langit kecuali dengan izin Allah. Sesungguhnya Allah maha benar, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang. Demikian pula Allah menjaga kitab sucinya, Allah menjaga agamanya, Allah menjaga Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak akan mungkin dipalsukan. Al-Quran tidak akan mungkin ditambah-tambahkan karena Allah yang menjamin penjagaannya. Sebagaimana firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan pasti kami pula yang menjaga, memeliharanya. Kemudian ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjaga hamba-hambanya. Menjaga dari apa yang mereka khawatirkan, menjaga dari apa yang mereka benci. Dan penjagaan dalam hal ini ada dua macam. Ada penjagaan secara umum, ada penjagaan secara khusus. Penjagaan secara umum, Allah menjaga seluruh manusia dari apa yang memudaratkan mereka, baik muslim maupun kafir. Allah menjaga mereka dari hal-hal yang bisa menyebabkan mereka hancur, menyebabkan mereka binasa. Ini penjagaan Allah yang bersifat umum. Ada penjagaan Allah yang bersifat khusus, yaitu penjagaan Allah kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka, menjaga wali-wali Allah
dengan menjaga keimanan mereka, menjaga kehidupan mereka dari penyimpangan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfadka. Jagalah perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini penjagaan secara khusus. Kalau secara umum penjagaan yang bersifat fisik. Kalau secara khusus penjagaan yang bersifat ukhrawi. Allah menjaga wali-walinya dari kekufuran, dari kemunafikan, dari kesesatan jalan. Allah menjaga mereka, memelihara keimanan mereka. Itu ma'asyiral muslimin di antara makna dari al-hafidh dan al-hafidh. Ketika kita memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga segala sesuatu, Allah yang memelihara segala sesuatu, maka tentulah kita menggantungkan semua harapan kita kepada Allah. Ketika kita ingin terjaga keselamatan kita di dunia, mintalah kepada Allah, karena Allah sebaik-baik penjaga. Ketika kita ingin terjaga dari kesesatan, mintalah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita minta dijaga keluarga kita, mintalah kepada Allah. Terus dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa dibaca di waktu pagi dan sore. Doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa lihat di dalam kitab buku ma'thurat atau kitab zikir pagi dan sore. Dan ini doa Masya Allah luar biasa. Kita minta penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa ini di waktu sore atau di waktu pagi. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon al-afiyah, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampunanmu, keselamatan fi dini, di dalam urusan agamaku, wa dunyaya, dalam urusan duniaku, wa ahli, keluargaku, wa mali, hartaku. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupilah auratku. Tutupilah auratku. Wa amin raw'ati. Tenangkan jiwaku. Allahumma fadni min baini yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Ya Allah, jagalah aku dari sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang, dan dari atas. Wa a'udzu bi'azamatika nughtala min tahti. Ini ma'asyiral muslimin, doa yang terkait dengan nama Allah Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Ini dibaca Pak setelah kita salat subuh. Setelah antum berzikir, setelah zikir salat, bacalah zikir pagi dan sore. Alhamdulillah, bisa mudah kita dapatkan zikir-zikir tersebut. Itu zikir yang luar biasa, yang kalau kita konsisten, komitmen membacanya setiap hari di waktu pagi dan sore, demi Allah kita akan banyak mendapatkan kebaikan. Jangan ditinggalkan Pak. Maka antum di waktu pagi setelah sholat subuh, usahakan baca zikir pagi dulu sebelum membaca Al-Quran. Kalaupun antum sudah membaca Al-Quran, usahakan sempatkan untuk membaca zikir pagi. Karena itu memang waktunya. Zikir pagi itu dibaca setelah sholat subuh. Waktunya sampai
terbitnya matahari. Zikir sore dibaca setelah asar sampai terbenamnya matahari. Rutinkan ma'asyiral muslimin dan ajarkan kepada keluarga kita, Pak. Itu zikir-zikir yang luar biasa, banyak fadilahnya. Satu zikir ini saja sudah luar biasa. Kita minta kepada Allah untuk dijaga, diselamatkan dalam semua urusan kita dan dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan ukhrawi. Dan di dalam hadis ini kita diajarkan untuk tidak hanya memperhatikan urusan dunia, tapi Nabi mengajarkan kepada kita agar kita terjaga urusan ukhrawi kita, terjaga agama kita. Jangan sampai kita hanya fokus menjaga urusan dunia agar tidak rugi, tapi urusan ukhrawi kita abaikan. Urusan dunia tidak mau rugi, satu rupiah pun tidak mau rugi. Tapi kalau urusan ukhrawi, beribu-ribu pahala tertinggal, dia tidak merasa ada yang tertinggal. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita mohon kepada Allah, dijaga agama kita. Dan agama ini yang paling penting, Pak. Yang paling penting itu agama. Setelah itu urusan dunia kita. Terjaga agama kita sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada zikir yang lain, doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Allahumma hafidhni bil islami qa'ima, wahfidhni bil islami qa'ida, wahfidhni bil islami jalisa, dan seterusnya. Ya Allah, jagalah aku, jagalah keislamanku, wahfadni bil Islam, jagalah keislamanku, baik ketika saya berdiri, ketika saya duduk, ketika saya berbaring, jagalah keislamanku ya Allah. Ini permohonan kita kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga seluruh urusan hidup kita di dunia maupun di akhirat, karena Allah Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Kemudian di antara nama Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah Al-Majid. Al-Majid. Al-Majid Allah sebutkan di dalam beberapa ayat dan juga hadis Rasulullah SAW. Di antaranya firman Allah di dalam surah Al-Buruj ayat ke-15. Allah berfirman, Dzul Arsyil Majid. Dialah Allah, pemilik arsy yang maha mulia. Biasanya di terjemahan Al-Quran diterjemahkan Al-Majid dengan yang maha mulia. Kemudian dalam surat Hud ayat 73, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, innahu hamidun majid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha terpuji lagi maha pemurah. Di sini diterjemahkan pemurah. Apa makna sesungguhnya dari Al-Majid? Al-Majid maknanya dialah Allah yang memiliki banyak sifat yang agung dan mulia. Al-Majid, kemuliaan, puncak dari kemuliaan. Al-Majid juga bermakna puncak dari keagungan. Al-Majid juga bermakna puncak dari kebesaran. Itu semua masuk dalam makna Al-Majid. Semua sifat-sifat kebaikan milik Allah. Kemuliaan, keagungan, kebesaran, keluasan rahmat, semuanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak terbatas. Manusia tidak mungkin bisa mengukur sifat-sifat Allah, sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan Al-Quran, memberikan nama Al-Quran dengan Al-Majid. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah, firman Allah yang paling agung, yang paling mulia,
yang paling tinggi kedudukannya daripada semua ucapan. Karena bersumber dari Al-Majid, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Maka makna dari Al-Majid sekali lagi itu artinya kemuliaan yang tidak terbatas, keagungan yang tidak terbatas, kebesaran sifat-sifatnya, luasnya sifat-sifat tersebut dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyebut nama Al-Majid, maka itu mendorong kita untuk selalu memuji Allah. Ketika kita melihat makhluk, keindahan makhluk, ingatlah pencipta makhluk tersebut adalah Allah. Semua keindahan bersumber dari Allah. Semua kehebatan bersumber dari Allah. Semua kekuatan bersumber dari Allah. Dan miliknya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimiliki oleh makhluk, keindahan, kemuliaan, kebesaran, itu merupakan titipan Allah yang pasti akan diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ma'asyiral muslimin, di antara nama Allah yang patut kita kenali adalah Al-Fattah. Al-Fattah. Al-Fattah artinya Allah yang maha pembuka kebaikan. Al-Fattah juga berarti Allah yang memberi keputusan. Fathun bisa berarti membuka, bisa berarti memberi keputusan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Saba ayat 26. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftah bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakanlah, Rabb kita akan mengumpulkan kita semua. Qul yajma'u bainana rabbuna. Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Seluruh makhluk akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yaftah bainana. Kemudian Allah akan memberi keputusan di antara kita bil haqq, dengan benar. Wa huwal fattahul alim, dan dialah Allah yang maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Demikian pula nama Allah Fattah ini juga disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 89. Atau di dalam surat Al-A'raf ini ada doa yang terkait dengan nama Allah Al-Fattah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, Rabbana ftah bainana. Ya Allah, berilah keputusan antara kami. Wa baina qaumina bil haqq, dan dengan kaum kami dengan keputusan yang hak. Ini doa ketika kita memohon kepada Allah untuk memberi keputusan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iftah bainana wa bainahum bil haqq. Maka makna Al-Fattah, Allah yang memberi keputusan. Makna yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuka. Membuka apa? Membuka pintu-pintu kebaikan bagi hamba-hambanya. Membuka segala kunci-kunci kebaikan bagi hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, ma yaftahillah, apa yang Allah bukakan kepada manusia berupa rahmat, kalau Allah sudah bukakan pintu rahmat, maka tidak ada satupun, bahkan seluruh makhluk tidak akan bisa menutup pintu tersebut.
maka dialah Allah yang membuka pintu-pintu kebaikan di dunia bagi hamba-hambanya, dan dialah Allah yang membuka pintu-pintu syurga bagi wali-walinya. Dialah Allah yang membuka pintu-pintu rizki bagi hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita hendaknya ketika menginginkan sesuatu sekali lagi kembali kepada Allah, mengenal nama-nama Allah. Tujuannya apa? Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin melupakan segala sesuatu selain Allah. Kalau kita masih bergantung kepada makhluk, berarti kita belum mengenal Allah. Kalau hati masih cenderung kepada makhluk, kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita tidak mengenal Allah ketika kita mengenal bahwa Allahul Fattah, Allahul Qadir, Allahul Malik, Allahu Rabbus Samawati wal Ard, dan seterusnya. Dengan meyakini, menghayati, itu akan mendorong hati kita untuk cenderung kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam urusan membuka pintu-pintu kebaikan yang kita harapkan, yang kita inginkan. Mintalah kepada Al-Fattah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, ketika kita memohon kepada Allah, maka iringilah permohonan kita dengan usaha, dengan ikhtiar. Kita ingin dijaga oleh Allah, diselamatkan keimanan kita, maka berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Belajar. Ikhtiarnya apa? Ibadah. Ikhtiarnya apa? Doa. Kita ingin dibuka pintu-pintu rizki. Ikhtiarnya apa? Doa. Kemudian ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Bekerja. Mencari nafkah. Jangan sampai kita mengenal Allah, berdoa, namun tidak ada ikhtiar. Ketika kita mengetahui bahwa Allah yang memberi hidayah, kita membaca, meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap salat kita mohon kepada jalan yang lurus. Tapi setelah salat, keluar dari masjid, antum tidak pernah buka Quran. Ada pengajian tidak pernah duduk, tidak pernah hadir. Hadir kalau ada dangdutan, kalau ada konser musik. Bagaimana kita dapat hidayah? Minta dibukakan pintu-pintu rahmat, tapi tidak pernah menyentuh Al-Quran. Tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW, tidak berikhtiar. Maka penyebutan atau mengingat nama Allah harus diiringi dengan apa? Sikap tawakal, doa dan ikhtiar. Allah pasti akan membuka jika kita kembali kepada Al-Fattah. Allah pasti akan memberi jika kita kembali kepada Allah, selama kita bertawakal, yakin dan berikhtiar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri karena sudah masuk Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.